Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu semuanya menikmati kasih karunia yang berlimpah bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bersama dengan rekan, bersama dengan teman. Sekalipun pada saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi corona, tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan firman Tuhan supaya jiwa kita merasa kuat, jiwa kita diteguhkan kembali untuk menjalani kehidupan ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami karena Tuhan membawa kehidupan kami dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, dan bila Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami mengerti akan setiap firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami semuanya akan mendengar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan pada saat ini dari Daud. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan segala kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Diberkatilah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan iya dan amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai makhluk yang sungguh dahsyat ini, tentunya kita harus memiliki sikap hidup yang baik untuk kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Raja Daud, raja yang sungguh luar biasa. Dia berhasil dalam menjalankan pemerintahan, berhasil di dalam keluarganya, berhasil di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar dari keberhasilan seorang Raja Daud. Raja Daud mengucap syukur sekalipun dia harus menjalani proses kehidupan yang sangat keras. Banyak persoalan keluarga yang terjadi, banyak persoalan dalam menjalankan pemerintahan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dari Raja Daud ini kita akan belajar bagaimana kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana jiwa kita, hidup kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita ingat, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Akibat kesalahan Adam, manusia semuanya mengalami kejatuhan dalam dosa, mengalami sakit secara semua mengalami sakit, mengalami kesusahan. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mau mengampuni kita semuanya. Dia membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Dia mengampuni semua pelanggaran kita. Sekalipun Bapak Ibu memiliki dosa yang mungkin menurut hitungan manusia tidak bisa diampuni, Tuhan mau mengampuni semua dosa kita semuanya. Semua kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Ini berita yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat ini. Kalau pada saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam posisi itu, terimalah Tuhan. Terimalah pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kita tahu pada saat ini di tengah-tengah pandemi corona ini, orang berusaha untuk hidup sehat, berusaha untuk hidup sebaik mungkin.
Bahkan pemerintah sampai mengeluarkan bagaimana kita harus menjalani hidup dengan gaya hidup yang sehat. Orang mengalami ketakutan terhadap sakit penyakit. Tetapi saya ingin mengatakan pada saat ini, Yesus datang untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Oleh karena bilur-bilurnya, engkau menerima pemulihan, kesembuhan pada saat ini. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup pada saat ini, dalam masa saat ini, kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sedang hidup dalam janji penggenapan firman Tuhan. Dan ada banyak janji-janji Tuhan yang belum digenapi. Tetapi kita bersyukur, Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan menyembuhkan kita semuanya. Dan bagaimana kita mengucap syukur? Alasan yang ketiga adalah Dia menyelamatkan kita dari kuasa maut. Kita tahu bahwa akibat daripada dosa, kita menerima manusia mengalami kematian. Ada sesuatu yang pasti di dunia ini, yang saya katakan bahwa sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Setiap kita diperhadapkan dengan kematian. Ada seorang penyair yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan kita selain kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan mengalami hal itu. Tetapi kita bersyukur Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Dia sudah mengalahkan kuasa maut itu. Dia sudah menaklukkan di dalam dirinya. Dan kuasa maut itu dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, memang tubuh ini akan kembali kepada tanah. Karena tubuh ini diciptakan dari tanah. Tetapi ketahuilah bahwa jiwa kita, roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Ini berita yang sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu kita semuanya tidak usah takut untuk menghadapi kematian ini. Karena kita bersyukur Tuhan sudah menanggung kita semuanya. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu berita yang saya ingin sampaikan selanjutnya, bahwa Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan. Kita diciptakan dari tanah. Kita ada kelemahan. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia ini, meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Dan Dia mau datang menyelamatkan kita, mengangkat kita, dan bahkan Dia menaruh kemuliaannya dalam diri kita. Makanya kita mengucap syukur. Kita yang hina dulunya, kita yang berasal dari tanah, Tuhan angkat kita dan ditaruh kemuliaan di dalam diri kita. Ini seharusnya kita mengucap syukur dari dalam hati kita, dari jiwa kita, dari relung-relung hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, Tuhan memuaskan hasrat hidup kita. Ada banyak orang yang mengejar agar jiwanya itu dipuaskan. Ada orang yang berusaha untuk memuaskan jiwanya dengan wisata kuliner kemana, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, hanya untuk menikmati makanan supaya jiwanya terpuaskan. Ada orang yang berusaha untuk berkeliling dunia menikmati keindahan alam ini, menikmati kota satu dengan kota yang lainnya. Ada yang berusaha untuk melampiaskan dengan hobinya. Ada yang suka hobi memancing. Sampai berhari-hari dia menikmati itu agar jiwanya terpuaskan. Ada orang berusaha untuk memuaskan jiwanya dengan bekerja keras, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Dia bekerja supaya jiwanya terpuaskan. Ada orang yang berusaha untuk memuaskan jiwanya dengan mencari uang. Dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ada juga orang yang memuaskan jiwanya dengan cara belajar, dan terus belajar, dan terus belajar. Tetapi semuanya itu tidak bisa memuaskan hasrat hidup kita.
Hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hasrat hidup kita. Oleh sebab itu buka hati, supaya Tuhan akan memuaskan hasrat hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita harus mengucap syukur. Karena memang dosa kita sudah diampuni, sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa maut. Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan. Dan Tuhan memuaskan hasrat hidup kita. Oleh sebab itu kita akan belajar mulai mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini engkau masih belum bisa mengucap syukur, belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan kemudian mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Hamba berdoa pada saat ini, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan program ini mulai bisa mengucap syukur dalam kehidupannya, dalam jiwanya, dalam batinnya. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas karya Tuhan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa, sekiranya dari Bapak Ibu ada yang mengalami sakit pada saat ini, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan pada saat ini. Kalau pada saat ini akan mengalami keterikatan dengan dosa, di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus melepaskan kita semuanya. Pada saat ini kemuliaan Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya hamba berdoa, pada saat ini biarlah anugerah Tuhan yang begitu dahsyat berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Kasih karunia dari putranya tunggal Yesus Kristus berlimpah atas kehidupan kita. Penghiburan, kekuatan yang datang daripada Roh Kudus berada dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.